Oke teman-teman, selamat datang kembali bersama gua Kopi Anan. Dan teman-teman, terima kasih udah mau mampir di video kali ini. Dan pada kesempatan kali ini gua akan menjelaskan Flutter state management setelah gua pernah menjelaskan provider. Dan di sini ada lagi block. Jadi block ini adalah untuk memanage state. State itu kayak aliran plus data atau flow plus data. Jadi dia kayak ngatur data kemana gimananya lah gitu ya. Jadi kita akan lihat aja. Dan di kesempatan kali ini juga gue akan mengajak teman-teman semuanya untuk membuka halaman atau dokumentasi resmi dari si blog ini. Nah, untuk di Flutter sendiri, dia ada Flutter Block 320 dan di sini ada beberapa readme yang bisa teman-teman baca, bagaimana cara penggunaannya dan lain-lain. Tapi banyak yang masih menganggap bahwa blog ini mungkin agak sedikit rumit dan mungkin di awal-awal juga ya gua akuin memang agak rumit. Tapi that's why kita belajar. Dan di sini juga ada beberapa link yang nanti akan gua sertakan dan ingatkan gua kalau lupa teman-teman. Tapi untuk kesempatan ini kita akan belajar melalui dokumentasi resminya aja ya. Jadi di sini kita ada beberapa contoh GitHub dan Get Start. Untuk di Get Start sendiri teman-teman bisa lihat untuk overview-nya, installation, dan lain-lain. Oke, sebelumnya teman-teman, and by the way gue baru masih download. Sebelumnya ini gue udah siapin sebuah Flutter based project yang isinya akan seperti ini teman-teman. Jadi memang ya kosong gitu ya. Gue sediain lah sedikit untuk nanti teman-teman kalau malas untuk create project bisa download aja. Dari sini linknya ada di bawah dan nanti yang akan kita build juga linknya akan gue bagikan di bawah juga begitu ya. Nah, untuk kali ini gue ajak teman-teman semua untuk membuka projectnya. Ya, gue pastiin teman-teman untuk supaya sebelum menonton ini pastikan udah memiliki sedikit kemampuan Flutter lah ya. Masalah state management dan lain-lain. Walaupun gue belum pernah bikin tutorialnya, but I think next I will make that. Oke, jadi oke, terlalu banyak basa-basinya. Pertama yang harus kita lakukan adalah di sini gua mau ambil contoh aplikasi yang dipakai di dalam tutorial ini ya. Jadi kita akan ambil aja contohnya di sini kita mau pakai infinite list. Nah, di mana ini juga gua sering pakai gitu ya menggunakan Dio. Dan seperti yang teman-teman lihat, di sini sebenarnya udah ada source-nya. Tapi gua yakin untuk beberapa teman-teman ada yang masih nggak ngerti gitu ya. Termasuk gua pada saat belajar ini juga seperti itu. Oke, lanjut aja di sini kita membutuhkan data dan lain-lain dan lain-lain. Oke, gua akan siapin untuk projectnya. Kalau teman-teman mau ikut silakan, kalau tidak silakan skip aja. Nah, di sini gua akan bikin sebuah kelas yang namanya model. Mungkin aku akan rename dulu ininya jadi page aja ya. Nah, berarti ini import lagi. Oke, nanti mungkin di beberapa kesempatan ke depan gue akan membagikan untuk masalah kelas model ini teman-teman ya. Untuk sementara, gue akan bikin namanya post.dart. Untuk sementara, karena dia udah bikin, jangan deh, jangan dicontek. Gini aja, gue akan ngajak teman-teman semua ke JSON to Dart as always. Ini adalah web favorit untuk saat ini, tapi untuk kedepannya mungkin tidak. Karena saya sudah menemukan sesuatu yang baru teman-teman dan nanti gue akan coba share ke kalian. Oke, kita udah punya untuk kelas postnya, kita save, beres. Nah, lalu kata si di sini kita udah siapin data model. Ini kita ikutin aja satu-satu biar teman-teman paham gitu ya. Ini nggak usah dipeduliin dulu karena ya basically sama aja, ada toString juga kalau teman-teman mau override. Dan kalau nggak salah kita bisa override juga di sini menjadi toString mungkin. Oke, itu untuk di next aja, next tutorial. Di sini ada namanya post event di mana blok itu teman-teman kalau teman-teman ke pub.dev itu ada UI, blok dan data. Blok ini adalah untuk mengurus logiknya, makanya dibilang blok bisnis logik gitu ya. Gua lupa singkatannya. Nah, bisnis logic komponen. Jadi intinya adalah ini ada tampilan.
Ini ada sistem yang untuk ngitung-ngitung logiknya segala macam, dan ini datanya. Oke. Terus ada yang namanya state, ada yang namanya event. Event itu adalah apa yang kita lakukan di UI masuk ke dalam blok. Intinya kayak gitu. Setelah dia masuk ke dalam blok, dia akan nge-request sesuatu ke dalam data, di mana dia akan ngambil data whatever, mau dapat dari mana, mau dari internet, mau dari local storage or whatever. Setelah dia dapat, karena dia pakai asing, maka responnya akan masuk lagi ke sini. Setelah itu dia akan dibalikin ke sini bukan berdasarkan atau bukan data, teman-teman, tapi state. Ingat ya, bukan data. Kalau data ya pakai kelas sendiri aja gitu. Ini state. State itu artinya semacam, nanti kita akan lihat deh. Kalau teman-teman masih bingung ya silahkan dibaca, ini ada penjelasannya, tapi tadi gue jelaskan berdasarkan flow-nya aja gitu ya, dan teman-teman bisa lihat sebenarnya. Oke. Next kita akan coba lihat untuk makanya di sini ada post event dan post state gitu ya. Di post event sendiri ada seperti ini, dan ini ada triknya teman-teman. Ini ada triknya. Jadi pertama-tama yang mau gua kenalin ke teman-teman itu adalah di dalam extension Visual Studio Code, teman-teman silahkan install dulu yang namanya Block. Nah, di sini ada Block 3.4.0, bahkan di sini ada Block Flutter Block gitu ya. Tapi kita pakai yang ini aja, teman-teman, dan banyak sih sebenarnya Block. Nah, setelah teman-teman pakai itu, lalu teman-teman di sini coba bikin sebuah mungkin folder baru kali ya. Blok seperti ini, dan di dalamnya teman-teman silahkan klik kanan, tinggal blok new block. Kalau teman-teman udah install nanti ada. Terus teman-teman bisa kasih namanya apa. Berhubung kita namanya adalah post, jadi di sini gue mau kasih namanya post. Terus untuk masalah equitable-nya ini juga nanti akan gue kasih beberapa link untuk belajar. Dan kalau gue lupa silahkan diingatin aja. No aja untuk default, dan udah beres. Blok beres. Tapi masalahnya di sini ada error. Kenapa error? Karena tidak ada. Nah, maka dari itu kita butuh untuk menginstal bloknya. Caranya teman-teman bisa ke assist dependency dan lain-lain whatever. Di sini gua mau install Flutter Block, dan gua juga mau install Block. Ada dua yang gua install. Kenapa gua install itu dan dari mana gua tahu? Di awal-awal kita udah dikasih lihat sebenarnya teman-teman. Di sini yang kita butuhkan adalah Flutter Block ya, walaupun bloknya nggak dibutuhin sih. Tapi nah, sudah seperti ini, sudah beres. Kemudian di sini yang error tadi seharusnya sudah tidak error nih. Dia akan ngebikin sebuah kelas lagi atau apa namanya, folder lagi, namanya blok lagi sebenarnya. Nah, that's why ya teman-teman ya, gua akan ganti namanya menjadi post block. Right there, oke. Kenapa? Nanti ketika gue bikin blog baru, let's say katakan user, tuh maka dia akan ngebikin blog seperti ini lagi teman-teman, oke? Tapi gue nggak mau bikin di situ tadinya, bikinnya di sini. Move, tinggal gue rename user blog. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi di dalam folder blog ini kita punya banyak kumpulan folder blog lagi, tapi itu bukan menjadi yang utama kali ini. Kita hapus aja. Dan lanjut, di sini ada post event dan state seperti yang tutorial katakan gitu ya. Jadi kita udah sediain post event dan post state. Oke. Di post event sendiri, di sini gue mau memberikan sebuah atau menjelaskan dari tutorial ini bahwa event itu adalah sesuatu yang ditekan pada layar. Nih, input bisa sesuai dengan apapun, button, whatever. Nah, ketika dia masuk ke dalam event, maka dia akan men-trigger function yang ada di dalam sini atau kelas yang ada di dalam sini, gitu teman-teman. Begitu juga dengan post state, ini adalah respon yang diberikan oleh event atau dari blok masuk, kemudian dia bakal ngasih tahu apa ada sesuatu atau tidak. Begitu sih intinya. Dan di post blok sendiri justru disinilah letak blok itu sendiri, dimana ini adalah bisnis logiknya.
And then di sini ada map event to state dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Oke, gue akan jelaskan secara lebih mudah teman-teman daripada ini. Tapi sebelumnya gue di sini mau kasih sedikit gambaran untuk UI yang akan kita bikin. But before that, I will run this project first, oke? Oke teman-teman, jadi di sini gue lagi ngeran dan sambil kita ngeran aplikasinya, wait, I will delete this first. Nice. Gua akan coba install juga di sini yang namanya Dio. Dan gue udah bikin tutorialnya teman-teman, silahkan dicek di deskripsi atau di video-video yang gue pernah bikin. Dan di sana udah ada lengkap untuk Dio ya, plus Dio error handlingnya juga. So thank you udah mampir dan silahkan di like. Oke, kita lanjut aja. Di sini gue butuh Dio karena gue di sini butuh mungkin sebuah kelas lagi atau sebuah folder lagi di mana ini akan mengurus masalah networknya. And then gue akan taruh di sini yang namanya provider atau tepatnya API provider.dart, dan gue akan tambahkan di sini kelas API provider seperti ini. Oke, API provider ini isinya apa? Isinya ya of course ini semacam apa ya, untuk nge-request ke API aja teman-teman. Oke, gua kasih Dio di sini, and then gua kasih response di sini juga. Nah, terus di sini gua kasih future karena kita mau ngambil list of post. Jadi gua akan ambil list di sini. Bentuknya post seperti itu. Di sini gua akan kasih nama get list post di mana nggak ada isinya. Dan oke, kita harus import juga. Nice. Nah, setelah itu di sini gua akan kasih try block supaya kita bisa nangkap errornya. Tapi untuk kali ini gua nggak mau ngurusin error terlalu banyak. So, gua langsung throw aja untuk errornya. Jadi, yuk kita langsung tahu aja gitu ya errornya apa nih. Oke. Dan selanjut kita ambil responnya. Respons sama dengan, nah di sini kita panggil dio.get. Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya juga. Tapi di sini gua mau pakai yang seperti itu aja, teman-teman silahkan buka dokumentasinya. Gua akan ambil JSON placeholder di sini dan gua ambil semua data postnya. Jadi linknya seperti ini. So I will copy paste here. Nice. Udah beres. Dan karena ini asinkronus, maka kita kasih tahu kalau ini function berbentuk asinkronus, dan jangan lupa kita kasih await untuk menunggu datanya. Nah, kita berharap datanya udah dapat. Nah, setelah datanya dapat, kita akan rubah menjadi list gitu ya, list respon mungkin. Sama dengan karena kita tahu Dio ini akan nge-get data dari response.data. Nah, datanya berupa list. Karena apa? Karena ya memang seperti itu. Nah, setelah datanya berupa list, kita tampung di dalam list. Kita butuh list post di sini. Oke? List post kita taruh, kemudian tinggal kita map aja. List response.map. Terus kita map satu persatu. Caranya ambil post .from JSON to list. Nice, as simple as that. And then kita return list post. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi datanya dapat, kita return lagi dan oke, beres untuk di dalam API provider. Next, kita akan coba lihat lagi untuk Flutter-nya. Oh, kita akan bermain di tampilan gitu ya. Di tampilan di sini gue udah sediain home. Nah, di mana home ini nantinya gue akan klik button and then gue akan tampilin datanya di situ. Jadi pertama gue akan bagi dua, yaitu menggunakan kolom dan children. Yang pertama gue kasih expanded supaya dia lebar. Yang kedua gue kasih raised button. Di sini gue kasih child dan text get data
from internet. Oke, kira-kira seperti itu, dan gua kasih perintah untuk nekan tombolnya. Lalu di sini gua akan coba kasih list gitu ya, tapi sebelum gua kasih list, di sini gua mau panggil yang namanya harusnya di sini ada state management teman-teman. Harusnya gua pakai state management, tapi karena belum ada, jadi di sini gua akan coba pakai feature builder aja. Gua akan kasih feature untuk next, mungkin gua akan bikinkan untuk tutorial salah satu. Maksud gua di sini adalah blog, justru di sini ada blog. Biasanya kan seperti ini ya, seperti ini kan. Nah, untuk saat ini seperti ini aja. Nah, untuk sekarang no data. Kira-kira seperti ini teman-teman. Kita akan save dan kita akan lihat tampilannya seperti apa. Oke, of course no data dan dia belum di tengah. So, kita tinggal kasih dia center. Mungkin kasih main axis, mungkin no cross axis alignment. Cross axis alignment dot center save. Oops, I get it wrong. Kita bungkus aja menggunakan container. Nice. Terus ini expanded dan kita kasih color. Sebelum kita kasih color, kita akan kasih di sini sebuah container juga, dimana kita kasih warna colors dot gray. Save. Oke, seperti ini kira-kira teman-teman, dan dia nggak mau di tengah ya. Oke, it's not problem because kita akan kasih di sini width double dot infinity. Nice, udah di tengah, dan tinggal ininya aja yang kita akan kasih scratch, mungkin stretch maksudnya, save, bam. Nah, seperti ini kira-kira. Dan gua juga mau kasih ini di center, save. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau gua klik, gua akan ngambil data dan boom, datanya ada di sini. Sebelumnya kita akan ngecek dulu teman-teman, apakah API kita itu berhasil gitu ya. Nah, cara ngeceknya adalah teman-teman bisa ke onPress. Di sini karena kita udah bikin yang namanya API provider tadi. Ingat, API provider sama dengan API provider. Seperti ini kira-kira. Kita bisa akses API provider dan mendapatkan datanya di dalamnya. Jadi caranya .getListPost seperti itu. Nah, permasalahannya adalah ini bentuknya feature. Artinya kita nggak bisa nge-get datanya begitu aja. So, kita kasih tahu di sini adalah asing dan kita simpan datanya di sini menjadi konstan. Data sama dengan weight. Kira-kira seperti ini. Oke. Alasan dia error adalah const variable maybe var maybe. Oke, var dia await masuk datanya, and then kita bisa print data dot length. Save, kita save semuanya. Kita buka konsol. Di bak konsol, oke. Kita tekan button dan boom, error. Of course error karena get was called on null katanya. Teman-teman, kayaknya gua lupa untuk ngasih tahu bahwa ini harus manggil dulu objeknya gitu ya. Atau ya kelasnya kita panggil dulu. Terus kita akan coba bam. Sepertinya masih ada yang error ya. Dan itu dia, kita coba get data. Oke. Dan kita berhasil untuk mendapatkan datanya, ada 100 jumlah 100 data di dalam sini. Dan ya, itu untuk kali ini teman-teman. Nah, mungkin videonya gua stop sampai di sini. So di next video gua akan coba tampilin untuk blognya sendiri. Dan kita akan coba instalasi blog di dalam, bagaimana cara ngambil datanya dan segala macamnya. Kita tunggu aja teman-teman. Sampai ketemu ya di video yang berikutnya. Bye-bye.